Hai, welcome to Artocles. Hari ini kita akan menuju ke tempat yang belum pernah dibahas kisah kejahatannya. Cukup menarik karena terjadi di kota Casablanca yang ada di Maroko. Sepertinya di negara tersebut nggak pernah ada true crime yang terekspos secara internasional. Padahal banyak. Namun sumber-sumber beritanya ya harus sistem jemput bola. Karena di internet jarang. Kita telusuri tabloid maupun surat kabar cetak. Buat sekedar info saja bahwa Maroko terletak di benua Afrika dan sangat berbeda karena menjadi salah satu negara yang penduduknya berkulit putih dengan paras seperti orang Arab. Yang kita tahu ya, kebanyakan penduduk di benua tersebut berkulit hitam. Itu makanya saya bilang berbeda karena Maroko sama dengan Aljazair dan juga Tunisia, bahkan sebagian terlihat seperti orang Eropa. Kali ini menurut saya kisahnya cukup memuaskan sebab pelaku yang emang tadinya iseng malahan terkena karmanya sendiri. Segera akan kita perdalam kisah nyata kali ini. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini saya perkenalkan kamu dengan seorang remaja yang lahir pada tahun 2003 di kota Casablanca, Maroko, bernama Fael. Dia duduk di kelas 12 atau setara kelas 3 SMA di sekolah swasta Omar Al-Khayyam. Merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara tidak membuat dirinya manja. Bahkan dia tergolong sangat mandiri dan rajin menabung tanpa sering banyak permintaan pada orang tuanya. Namanya darah muda, wajar kali ya kalau dia berharap punya kecengan cewek kece buat jalan atau siapa tahu jadi pacar. Namun karena agak pemalu, dirinya apa-apa suka nervous. Terkadang sahabatnya Akraf Ayub yang comblangi dia ke sana sini, tapi tidak ada yang berakhir dengan jadian. Gak apa-apa kali ya, namanya juga sekedar menjajaki dulu. Sampai pada awal Maret 2021, Fael kenalan dengan seorang cewek cantik dari Facebook bernama Naima El Idrisi. Usianya 22 tahun dan masih berkuliah di Universitas Hasan II Casablanca. Gadis ini cantik dan Fael sangat tertarik padanya. Awalnya sih pemuda tersebut ngaku-ngaku anak kuliahan juga. Namun ternyata Naima melihat beberapa foto baru yang diupload temannya Fael dan dirinya kena tandai. Istilahnya kena tag. Ketahuan deh masih anak SMA. Akhirnya Fael ngaku juga dan Naima tidak keberatan akan hal tersebut karena menurutnya pemuda itu cute dan menarik. Sampai akhirnya mereka berdua tukeran nomor handphone, video call, dan janjian bertemu di sebuah kafe kecil yang letaknya nggak jauh dari pasar modern Hai Muhammadi. Nah, ketemuannya pada hari Sabtu 23 Mei 2021. Kebetulan saat itu Fael baru selesai ujian nasional dan akan segera lulus SMA. Fael pun berangkat bersama Akraf dengan menggunakan mobil sahabatnya itu, dan menurut janji Naima juga bakal mengajak sahabatnya yang bernama Jihan Benjelun. Kelihatannya pertemuan itu cukup berkesan bagi Fael dan Akraf. Saling ngobrol seru dan kedua gadis tersebut juga sangat cantik dan berkelas. Setelah nongkrong 1 jam, kemudian Naima dan Jihan pamit karena katanya mereka ada acara lagi. Sehabis pertemuan itu nampaknya Fael dan Akraf senangnya bukan main. Walaupun lebih muda 5 tahun dibanding para cewek tadi, kedua pemuda ini merasa bisa mengimbangi obrolan dan telah membuat Naima dan Jihan jatuh hati pada mereka. Padahal kenyataannya, kedua wanita tersebut malah menganggap kopi darat tadi sebagai ajang ketemu adik-adik SMA biasa aja. Bahkan Jihan bilang sama sahabatnya itu gak bakalan mau lagi nongkrong sama mereka. Selain kekanakan juga bukan tipenya. Keduanya lebih suka dengan pria yang brewokan, tinggi, dan maco. Tapi Naima emang suka yang ngerjain cowok-cowok sekaligus dapet traktiran di restoran. Lumayan katanya. Hari-hari selanjutnya Fael terus saja menghubungi Naima via video call maupun pesan WhatsApp.
Tapi gadis itu sekarang jarang merespon. Alasannya kadang habis kuota, minta diisin pulsa sama Fael dan emang dibeliin. Bahkan sekarang Naima dan Jihan berani menyuruh pemuda itu transfer duit walaupun gak banyak dengan alasan mau beli buku atau tas. Dengan tabungannya, Fael menuruti permintaan mereka. Dalam sebulan mereka berempat ketemuan 3 kali dan Fael serta Akraf yang ngebayarin makan, nonton, dan beli lipstik di mall. Kedua pemuda itu mikirnya ya harusnya beginilah nunjukin tanggung jawab kepada wanita. Makanya nggak keberatan walaupun susah payah buat dapet uang karena mereka kan belum kerja. Bahkan baik Fael dan Akraf yang berusia 18 tahun berniat untuk bisa berkuliah di kampus Hasan II juga supaya bisa barengan sama Naima dan Jihan. Dalam masa perkenalan itu, ternyata Fael sudah 2 kali menyatakan cintanya pada Naima, namun masih ditolak dengan alasan wanita tersebut mau mengenalnya lebih baik lagi. Jadi nanti-nanti dulu pacarannya, tunjukin dulu pengorbanan-pengorbanan apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan dirinya bahwa Fael pantas buat dia. Hal ini disanggupi pria muda itu dengan mengatakan akan melakukan banyak hal sebagai pembuktian dirinya serius untuk jadi kekasih Naima, siap berkorban apapun. Sampai pada awal Juni 2021, baik Jihan dan Naima melihat Fael mengupload sebuah foto di Facebook bersama seorang pria yang merupakan atlet parkour bernama Hamam. Mereka bertanya, itu siapa? Fael pun menjawab, abang saya yang nomor 3. Nampaknya Jihan menyukai sosok tersebut dan menyuruh Naima ngomong kepada Fael untuk mempertemukan mereka. Ya sambil nongkrong-nongkrong lah. Hal tersebut terwujud pada hari Minggu 13 Juni 2021 saat Fael mengajak abangnya untuk bertemu 2 temannya tersebut di sebuah restoran yang ada di Anfa Place Mall. Setelah ketemu nampaknya baik Naima dan Jihan sama-sama menyukai Hamam yang gagah dan berwibawa. Usianya 26 tahun dan sudah bekerja di bagian pemasaran properti sekaligus pelatih parkour di sebuah komunitas pemuda Casablanca. Tentunya Naima dan Jihan yang masih kuliahan melongo terus melihat pesona Hamam yang menurut mereka jomplang dengan pribadi Fael yang masih sangat bocah. Setelah pertemuan itu, akhirnya baik Naima dan Jihan mendapatkan nomor handphone Hamam. Pria tersebut nggak pernah tahu ya bahwa Fael selama ini sering dimintain jajan dan disuruh isi pulsa sama para gadis itu. Karena adiknya emang nggak pernah cerita. Mungkin karena malu atau nggak terlalu penting juga. Jadi Hamam asik aja menanggapi Naima dan Jihan saat mereka mulai sering kirim pesan WhatsApp padanya. Setahu Hamam, Fael dekat sama Naima. Dan hal tersebut juga dipertegas sama Jihan yang mengatakan bahwa Naima dan Fael sedang dalam masa pendekatan. Namun hal yang berbeda diungkapkan gadis itu kalau sedang chat bersama Hamam. Naima justru ngaku hanya berteman saja dengan Fael, bukan PDKT. Kata gadis itu dia cuma menganggap Fael sebagai sahabat. Sebenarnya Hamam pernah yang ngasih tahu langsung pada adiknya. Kata Naima, kalian gak PDKT, cuma berteman saja. Dan Fael cuma menjawab dengan nada kecewa. Ya, begitu kali. Namun sang abang terus memberinya dukungan. Kalau kamu suka, kejar terus, jangan patah semangat. Sejujurnya Hamam yang jomblo ini juga nggak terlalu serius dalam menanggapi Jihan dan Naima kalau kirim pesan. Mereka kan masih kuliah. Lagian itu gebetan Fael dan Akraf. Hamam hanya mencoba ramah kepada siapapun yang mau bersahabat dengan dirinya. Namun ternyata hal ini bikin Jihan dan Naima sama-sama GR di tempat yang berbeda. Bahkan Jihan sempat bilang pada sahabatnya itu, seandainya aku jadian sama Hamam, kamu sama Fael, bakal seru kali ya. Namun ternyata hal ini bikin kesel Naima. Dia cuma menjawab, aku nggak mau sama Fael. Tapi dirinya juga nggak bilang bahwa suka sama Hamam. Sampai pada hari Sabtu 26 Juni 2021, Naima mengalami kecelakaan kecil bersama kakaknya. Dia dirawat di rumah sakit Maula Yosef selama 2 hari karena luka pada kakinya. Nggak terlalu parah, namun dirinya kayak sengaja buat bermalam di sana. Kemudian menghubungi Hamam agar menjenguknya. Pria itu pun mengajak Fael dan ternyata Naima meminta sang abang untuk menemaninya di sana bermalam. Dengan alasan orang tuanya sedang di luar kota
dan dia sendirian. Sebenarnya Hamam gak enak sama adiknya, namun Naima bilang Fael terlalu muda untuk jagain kalau ada apa-apa. Akhirnya pemuda 18 tahun itu pulang dan membiarkan abangnya nemenin Naima di rumah sakit. Sekitar jam 10 malam Naima ngomong terang-terangan pada Hamam bahwa dia menyukai pria itu dan berharap bisa jadi kekasihnya. Namun Hamam menolak mentah-mentah dengan alasan tidak enak sama adiknya Fael yang menyukai dia. Tapi Naima bilang lagi bahwa dia nggak suka Fael dan maunya sama Hamam. Tapi pria itu bilang bahwa dirinya udah punya kekasih dan nggak bisa nerima gadis itu. Padahal sebenarnya Hamam jomblo ya. Dia emang nggak srek aja ngelihat Naima terlalu alay dan manja berlebihan yang membuat dirinya berpikir bahwa adiknya Fael harusnya tidak mengejar gadis seperti ini. Kemudian di rumah sakit itu Naima malah ngajak Hamam selfie-selfie yang sulit sekali ditolak pria tersebut. Bahkan memasuki waktu subuh saat pemuda itu tertidur di sofa, Naima melakukan video call kepada sahabatnya Jihan dan mengatakan bahwa dirinya baru saja jadian sama Hamam. Katanya pria tersebut baru menyatakan cinta padanya. Naima juga bolak-balik mengarahkan handphonenya ke Hamam yang tidur pulas dan hal ini bikin Jihan kesal. Dia tutup teleponnya dan cuek sama Naima yang mencoba menghubunginya lagi. Pagi hari saat terbangun jam 8, Naima cukup kaget saat Hamam sudah tidak ada lagi di sana. Yang ada malahan ibunya. Dia coba telepon terus pria tersebut, namun gak diangkat. Padahal Hamam cerita kepada Fael, dia geli ngeliat tingkah Naima dan menyuruh adiknya tersebut untuk menjauhi gadis itu. Karena ternyata di hadapan sang abang, gadis ini tega banget menjelek-jelekan Fael dengan bilang dia cowok bocil, bokek, lunak dan gampang disuruh-suruh. Disinilah kemudian sang adik cerita kepada Hamam apa saja yang telah dia berikan pada gebetannya itu. Diisiin pulsa, traktir makan, pinjemin duit, beliin tas serta sepatu, dan semuanya menggunakan tabungan Fael selama ini. Makanya kemudian sang abang nyuruh dia untuk berhenti hubungi Naima. Sabar aja, pasti nanti dapat gadis lain yang jauh lebih baik. Semenjak saat itu sebenarnya Hamam gak pernah lagi mau meladeni baik Naima ataupun Jihan. Di chat gak pernah balas dan kalau nelpon pasti di-reject. Dia mikir para gadis ini cuma ngerjain adik dan sahabatnya akrab. Tega banget anak baru lulus SMA disuruh beliin tas dan sepatu. Apalagi kenalnya dari Facebook. Hamam gak percaya mereka orang baik-baik. Sampai pada hari Minggu 18 Juli 2021, saat latihan parkour bersama teman-temannya, Jihan mendatangi Hamam di Taman Ain Haruda dengan niatan ngajak ngobrol. Pria itu gak bisa menghindar ya karena telanjur kelihatan. Dia ladeni gadis tersebut yang pengen ngomong sesuatu katanya. Jihan nanya, kenapa chat dan teleponnya gak pernah dibales? Apakah benar dirinya sudah jadian sama Naima selama ini? Namun Hamam cuma bilang handphonenya lagi rusak dan tidak benar dia berhubungan sama Naima. Intinya, Jihan minta maaf jika berbuat salah. Saat itu pria tersebut protes dengan apa yang telah dilakukan para gadis itu kepada Fael yang minta dibeliin ini itu. Namun Jihan bilang itu semua idenya Naima. Dia ngikut aja karena memang sahabatnya yang maksa Fael beliin ini itu buat Jihan. Intinya semua atas permintaan Naima karena Fael naksir sama dia. Dan Hamam nampaknya percaya bahwa Naima memang sumber semua masalah. Malam harinya, Jihan mengajak Hamam untuk nongkrong dan janji dia yang bayarin di sebuah klub bernama Manhattan. Pria itu oke aja dan menemui Jihan di sana. Mereka banyak ngobrol dan minum. Disitulah cewek tersebut selfie dengan Hamam dan kemudian mengirim fotonya kepada Naima. Jihan kesal karena selama ini kan sahabatnya tersebut ngaku-ngaku udah jadian sama Hamam, padahal tidak. Makanya dengan ngirim foto dirinya lagi bareng Hamam, Jihan seperti ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemenangnya. Hal ini kemudian membuat Naima malu dan marah-marah. 2 jam setelahnya gadis itu muncul di Manhattan sekitar pukul 1 pagi. Jadi udah masuk ke hari Senin 19 Juli 2021. Di depan keramaian, Naima teriak kepada Jihan dan mengatakan sahabatnya itu sebagai pengkhianat. Naima bilang dia suka sama Hamam dan seharusnya Jihan ngerti serta mundur. Jangan ikut-ikutan suka juga.
Tapi Jihan malah melawan dan mengatakan justru Hammam gak suka sama sahabatnya itu. Dengan sangat marahnya, Naima mengeluarkan cutter dari dalam tasnya dan menyerang sang sahabat. Cukup ramai saat itu. Hammam dan beberapa orang mencoba melerai mereka, namun gagal dan situasi makin tidak terkendali. Sampai 20 menit kemudian, setelah 5 security ikut turun tangan, baru deh kondisi agak tenang. Keduanya terluka lalu dibawa ke rumah sakit Sheikh Khalifa yang jaraknya tidak terlalu jauh. Naima selamat, namun sayangnya Jihan menghembuskan nafas terakhir 3 jam kemudian di usianya yang ke-23 tahun. Tentu saja Naima kemudian ditangkap karena dengan sengaja menyerang dan membuat nyawa sahabatnya melayang. Namun dia ngaku awalnya cuma mau nakut-nakutin Jihan saja. Sahabatnya malah ngelawan membabi buta. Mau gak mau dirinya mencoba melindungi diri. Bahkan pengacaranya mengatakan Naima ini sebenarnya mengidap bipolar dan terkadang gak sadar dengan perbuatannya. Namun saat pihak dokter dari kepolisian memeriksa gadis tersebut, mereka mengatakan semua baik-baik saja dan Naima sehat serta sadar betul dengan apa yang diperbuatnya. Dia cuma diserbu rasa cemburu terhadap Jihan yang malam itu bersama Hammam. Lagian dirinya juga kepalang malu karena ngaku-ngaku berpacaran sama pria itu selama sebulan terakhir. Ternyata ketahuan bohong. Beberapa teman lainnya juga diinterview polisi, lalu mengatakan Naima merupakan pribadi yang sangat egois. Kemauannya keras, kalau tidak dituruti dia bisa sangat kasar kepada siapapun. Dan selama ini, Jihan hanya menurut saja karena sudah menganggapnya sahabat karib. Hammam dan Fael juga bersaksi di pengadilan bahwa Naima merupakan pribadi yang sangat manipulatif. Akhirnya diketahui, dirinya pernah juga merayu Fael dan menyuruh pemuda tersebut membelikan kalung seharga 5.000 dirham atau sekitar 7 jutaan rupiah sebagai syarat mereka akan jadian. Namun setelah dibeliin, banyak aja alasannya untuk menolak cinta Fael. Sebenarnya pengacara Naima sempat juga yang menyudutkan Hammam sebagai pihak yang menyulut perselisihan. Namun pria tersebut membantah dan bilang tidak pernah tahu bahwa kedua gadis itu saling berbohong satu sama lain dan ngaku-ngaku pacaran dengan dirinya. Hal ini juga terbukti dari handphone milik Hammam yang selalu menolak saat kedua wanita itu nelpon ataupun ngechat dia. Bahkan di malam kejadian, Hammam gak sadar ternyata Jihan ngirim foto pada Naima untuk memanas-manasinnya. Dia hanya tahu sedang berbaik hati dengan nerima ajakan gadis itu untuk nongkrong sebagai tanda persahabatan. Tidak pernah menjanjikan apa-apa. Dan nyatanya menurut penyelidikan, semua yang diungkapkan oleh Hammam adalah benar. Para juri yang hadir pengadilan Mahkamah Dupaca Casablanca nampaknya yakin benar semua ulah Naima ini atas kesadaran dan keinginannya sendiri. Mereka yakin gadis itu sangat mengontrol sang sahabat Jihan serta membohongi Fael dan akrab dengan tipu dayanya. Padahal Naima ini datang dari keluarga yang cukup berada, bahkan bisa dibilang kaya. Namun dia seperti mau nunjukin bahwa mampu menguasai segalanya. Pantang bagi Naima ditolak oleh siapapun. Makanya dia ngamuk saat ketahuan berbohong oleh Jihan dan malah merebut cowok yang ditaksirnya selama ini. Pada hari Rabu 25 November 2021, Hakim Muhammad Benuna kemudian membacakan keputusan akhir yang menyatakan Naima El Idrisi berusia 22 tahun bersalah dengan sengaja dan sadar menghabisi nyawa sahabatnya sendiri, Jihan Benjelon. Wanita tersebut terkena tuntutan tingkat 1 dan dihukum penjara selama 20 tahun, ditambah 8 bulan kurungan atas penipuan yang dilakukannya terhadap Fael. 2 bulan setelah vonis dijatuhkan, nampaknya pihak keluarga keberatan dan melakukan banding. Namun karena nggak ada bukti baru yang meringankan gadis tersebut, sidang bandingnya nggak pernah diterima sampai saat ini. Bagaimana menurut kamu? Siapa yang lebih bersalah? Naima atau Jihan? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe.
dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.